Selamat sore, rekan-rekan peserta sharing session MOFDAK seri 16 pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Juli 2021. Kami ucapkan banyak terima kasih terhadap para peserta yang dapat meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan sharing session pada hari ini dengan tema mengembangkan perangkat IoT mandiri sebagai data gathering node. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Safri Fikri. Pada hari ini saya akan memandu kegiatan acara. Yang pertama akan kita perkenalkan diri adalah dari MOF.js, yakni Mas Bahtiar. Sudah join dengan kita Mas Bahtiar ya. Selanjutnya nanti akan ada acara inti pengenalan tentang Internet of Things oleh narasumber kita, yakni Mas Hanung dari CTO ya. Mas Hanung sudah bergabung dengan kita? Hadir, Mas. Baik. IoT jadi salah satu topik yang sangat diperbincangkan di dunia teknologi ya. Memang karena pengaruhnya bagaimana kita sekarang ini akan menjalani kehidupan sehari-hari maupun untuk bekerja. Dengan adanya banyak perangkat yang diberikan IP address, bagaimana kemampuan perangkat tersebut pengumpulan informasinya, tentu data itu akan dikirimkan tanpa intervensi ya, karena dia secara automation. Nah, saat ini dipercaya bahwa IoT tersebut bisa menjadi kemajuan teknologi karena tidak hanya 1, 2, 3 ya, benefitnya sangat banyak untuk nantinya kita lakukan analisis. Nah, untuk itu pada hari ini MOFDAK akan mengadakan sharing session bagaimana pengembangan perangkat IoT secara mandiri dapat menjadi gathering node ya, sebagai data gathering node. Baik, untuk itu bisa kita mulai langsung. Mungkin pengenalan sebelumnya langsung dari MOF.js dulu ya, karena kita hari ini adalah collaboration antara MOFDAK dan MOF.js. Kami persilahkan kepada Mas Bahtiar dari MOF.js. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mas. Suara saya masuk ya? Terdengar jelas, Mas. Oke, saya izin share screen. Terima kasih, Mas Rahmat, atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya singkat aja ya, karena Mas Hanung sepertinya sudah tidak sabar untuk memberikan materi. Jadi, saya akan memperkenalkan apa sih itu MOF.js gitu ya. Jadi, MOF.js ini adalah sebuah komunitas juga gitu, dan ini sudah kita inisiasi pada awal 2018 gitu ya, dimana kita biasa jadi berawal dari obrolan gitu ya, obrolan mengenai teknologi saat itu beberapa orang, kemudian topiknya makin hangat gitu ya untuk dibahas, dan kemudian anggotanya makin banyak, dan waktu itu kita akhirnya memutuskan untuk membentuk komunitas. Nah, mungkin akan ada pertanyaan kenapa sih namanya MOF.js gitu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang udah pernah tahu JavaScript itu akan mengasosiasikan ke situ. Ya memang betul bahwa waktu itu awalnya memang kita hanya mengobrolkan masalah seputar teknologi JavaScript, di mana JavaScript itu merupakan teknologi yang apa ya namanya, saat ini tuh perkembangannya lumayan cepat gitu, di mana teknologi web itu back end, front end itu bisa dihandle semua oleh JS gitu. Namun demikian seiring dengan perkembangan gitu ya, ternyata kita ngobrolinnya tidak hanya JavaScript saja, tapi kita ngobrolin banyak hal di sini, di komunitas ini, gitu, mulai dari dunia pemrograman, hardware, sampai, nah seperti Mas Hanung ini. Jadi Mas Hanung ini akhirnya meracuni kita semua dengan IoT-nya gitu. Jadi meluas gitu ya, meskipun namanya tidak kami rubah, tapi di sini obrolannya seputar dengan dunia teknologi. Itu mungkin ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan sebelum pandemi ya Bapak Ibu. Jadi waktu itu kita aktif melakukan kegiatan offline gitu setelah pulang kantor gitu ya. Termasuk workshop juga. Waktu itu juga Mas Hanung sempat beberapa kali memberikan workshop IoT gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin beliau ini akan membawakan juga dengan lebih menarik dan dikaitkan dengan data ya, data gitu. Bagaimana membuat node untuk gathering data. Mungkin perkenalannya singkat saja. Jadi bagi Bapak Ibu yang kira-kira nanti tertarik untuk bergabung gitu, bergabung dengan komunitas ini,
silakan nanti kami akan mungkin akan chat di ini ya, link untuk bergabung di grup-grup kami gitu, di chat ya, di chat gitu ya. Mungkin itu saja Mas. Jadi kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf gitu ya, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bahtiar untuk perkenalan komunitas MOVJS ya. Memang kalau dilihat dari senioritas, MOVJS ini lebih dulu ada dibandingkan dengan MOVDAQ. Namun kita bisa berkolaborasi dengan baik karena memang pendirinya sendiri dari antara lain kolaborasi antara MOVDAQ dan MOVJS. Terima kasih Mas Bahtiar untuk pengenalan MOVJS-nya. Silakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan apabila berminat dapat bergabung kepada MOVJS. Selanjutnya acara inti kita hari ini ya, ini langsung oleh narasumber kita Mas Hanung. Silakan kami berikan kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Mas Rahmat. Selamat sore teman-teman semuanya. Screen saya sudah ter-share, Mas Rahmat? Ya, sudah jelas, Mas Hanung. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi sedikit apa yang saya tahu dan mungkin bisa dikaitkan dengan data. Kali ini membawakan tentang bagaimana kita membangun perangkat Internet of Things secara mandiri sebagai data gathering node. Sebelumnya, apakah ada dari teman-teman yang belum pernah mendengar istilah Internet of Things? Saya rasa sudah pernah dengar semua. Kalau ada yang pernah mencoba bikin, barangkali boleh tunjuk tangan. Atau mungkin ini Mas Hanung, apa sih definisi pasnya gitu dari IoT? Bisa jadi mungkin ada yang pernah bikin cuman nggak ngerti kalau itu tuh IoT. Oke, langsung masuk ke itu. Berarti untuk memberi gambaran, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Soundnya nggak keser apa ya, Mas Hanung? Atau memang tanpa sound? Oh, nggak keser ya? Sebentar. Belum dicentang mungkin tadi. Share. Sudah sih tadi. Wait. Kalau saya pengalaman IoT mungkin matiin televisi ya. Menggunakan Google Turn Off gitu Mas Hanung. Oh iya. Itu salah satu implementasi IoT sehari-hari. Belum masuk juga Mas Arifudin suaranya? Di saya sih nggak tahu, tapi jangan-jangan di saya aja yang enggak. Oh enggak, mungkin memang share sound systemnya belum ya, sistem audionya waktu share screen. Share screen yang centangan di kiri bawah itu biasanya Mas Hanung. Sudah sih. Oh udah ya. Ya, ini sudah jelas ya.
Nah, kurang lebih seperti itu gambaran IoT. Mungkin sudah ada sedikit bayangan atau mungkin malah sudah paham betul apa itu Internet of Things. Jadi agenda kita hari ini yang pertama mengenal apakah itu Internet of Things, kenapa harus Internet of Things, bagaimana Internet of Things bekerja, kemudian komponen atau infrastruktur dalam satu ekosistem Internet of Things, kemudian workflow untuk mengembangkan perangkat IoT kita sendiri, keterampilan apa yang dibutuhkan untuk membangun perangkat IoT secara mandiri, serta nanti mungkin akan ada sedikit showcase mungkin di kesempatan berikutnya untuk hands-on-nya, tapi kali ini lebih ke showcase saja untuk menunjukkan workflow dalam mengembangkan perangkat IoT itu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanung Adi Wijaya. Saat ini saya bekerja di Central Transformation Office sebagai Change Management Analyst. Saya juga anggota Asosiasi Internet of Things Indonesia, passionate about developing system, mechatronics, cyber security, dan IoT serta cloud computing tentunya. I speak C++ karena most of the time untuk membangun perangkat IoT saya memakai C++, walaupun bisa menggunakan bahasa pemrograman lainnya yang akan kita bahas di belakang. Selain itu, saya juga suka bersepeda, fotografi analog, eskrima, dan panahan. Di sini sepertinya saya tadi lihat ada Mas Bahtiar Arifianto, itu teman motret saya. Halo Bin, saya dapat dihubungi di WhatsApp, email, LinkedIn, dan Twitter. Nanti linknya ada di paparan. Quote hari ini saya ambil always looking for why dan always looking for how. Karena dengan mengetahui bagaimana sesuatu itu bekerja, kita bisa mengerti bagaimana kita membuatnya, bagaimana kita memahami sesuatu itu dengan lebih baik. Pertanyaan pertama tentu di benak kita adalah, kenapa sih Mas harus bikin? Kan bisa beli, karena di pasaran banyak sekali produk-produk IoT yang sudah jadi. Di marketplace kita sering menemukan smart lamp, lampu smart, smart TV, smart door lock, smart vacuum cleaner, dan sebagainya dan sebagainya. Alasan pertamanya, kita mempunyai kontrol penuh terhadap fungsi, bentuk, koneksi, data security terutama yang paling penting, dan sebagainya. Kita bisa mempunyai kendali penuh atas produk kita, mulai dari desain, fungsi, bentuk, dan sebagainya. Kemudian relatif lebih murah, walaupun tidak selalu benar, tapi bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk membangun perangkat IoT itu sangat murah dan bisa kita dapatkan secara mudah di marketplace. Namun memang beberapa items yang sudah banyak di pasaran secara harga jauh lebih murah. Tapi kembali lagi, mungkin kita mempunyai trust issue tentang keamanan data kita, terutama di era sekarang yang semakin banyak celah untuk menyedot data kita. Dan yang paling penting, karena kita bisa, atau karena kita ingin bisa, karena kita ingin belajar, karena kita ingin tahu bagaimana sesuatu itu bekerja sedemikian rupa. Oke, kita masuk ke pengenalan Internet of Things. Apa sih definisi Internet of Things itu? Jadi Internet of Things adalah interkoneksi perangkat komputasi, mesin mekanik, mesin digital, objek, hewan, ataupun manusia yang masing-masing mempunyai identitas yang unik dan mampu mengirimkan data melalui jaringan tanpa interaksi manusia dengan manusia ataupun manusia dengan komputer. Jadi segala sesuatu yang bisa saling berhubungan dan berkomunikasi serta mengirimkan data
tanpa intervensi manusia, tanpa kita harus melakukan secara manual, dapat kita kategorikan sebagai Internet of Things. Kemudian kenapa sih harus ada Internet of Things gitu? Ya, yang pasti meningkatkan kualitas kehidupan manusia, karena kita jadi lebih mudah, juga hemat waktu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya ini lebih ke misalkan monitoring penggunaan mesin. Ketika dia sudah selesai, dia bisa otomatis berhenti dan seperti itu. Kemudian juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan kita sebagai manusia. Dan yang paling kekinian adalah kita bisa mengembangkan artificial intelligence dengan menggunakan IoT sebagai media atau sebagai alat untuk mengumpulkan data, tanpa kita manusia harus mengumpulkan data itu secara manual setiap hari, setiap saat, setiap menit, hanya untuk mencatat data itu. Ya. Jadi ultimate objective dari Internet of Things itu adalah membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Di era sekarang ini siapa sih pengguna IoT? Hampir semua aspek kehidupan manusia sudah banyak yang memanfaatkan Internet of Things. Misalkan di industri retail, misalkan ada human counter atau menghitung pengunjung toko gitu. Jadi manusia, pemilik toko bisa menganalisis toko saya itu ramainya tiap hari apa sih? Toko saya itu yang rame di bagian apa sih? Nah, itu sangat terbantu dengan adanya Internet of Things, tanpa kita harus membayar orang untuk memelototi CCTV misalkan, untuk menghitung pengunjung, untuk menghitung barang yang tersedia dan sebagainya. Bahkan sudah ada cashierless swalayan di Amerika yang pengunjung tinggal datang, mengambil barang, scan, bayar tanpa melibatkan kasir manusia. Kalau di Indonesia mungkin yang lebih sering ada adalah bayar tol tanpa adanya interaksi dengan kasir untuk membayar tol. Kemudian di perbankan yang paling sering kita pakai mesin ATM. Mesin ATM itu juga merupakan perangkat Internet of Things. Bahkan bisa disebut ATM itu merupakan perangkat IoT pioneer gitu. Dulu pertama kali Internet of Things itu berupa mesin ATM. Kemudian di sektor pertanian dan peternakan ada automatic feeder, jadi buat kasih makan ternak secara otomatis pada jam-jam tertentu, pada jumlah-jumlah tertentu, sejumlah tertentu. Bahkan bisa dengan mengkombinasikan beberapa perangkat IoT, si pemilik peternakan bisa memberi makan tidak secara berkala setiap jam 7 pagi sama jam 5 sore misalkan, tapi dapat mendeteksi ketika ternaknya lapar gitu. Misalkan dari suhu tubuhnya atau dari perilakunya, itu dapat diotomasi. Kemudian untuk perseorangan yang paling banyak di perangkat rumah, misalkan mesin vacuum cleaner, bot itu di bot atau Xiaomi atau apa itu ya. Kemudian ada juga smart refrigerator yang bisa memberitahu kita kalau misalkan stok telur kita habis atau sayur kita habis dan sebagainya. Kemudian ada door lock, pintu yang bisa kita kontrol, kita kunci dan buka dari jarak jauh. Kemudian di sektor kesehatan, smartwatch
Seperti misalkan tadi pagi, sepertinya saya tadi lihat ada Ratna, tadi pagi dia bercerita dia baru membeli sebuah smartwatch yang dapat mendeteksi tingkat stresnya dia gitu. Kemudian ada juga AC, lampu, smart TV, kemudian smartphone itu juga bisa masuk ke dalam kategori Internet of Things gitu. Kemudian di pemerintahan ada, kalau kita di Jakarta sering kita lihat ada CCTV di jalan yang mengambil gambar, dan dia juga mengambil, bisa memilih bagian plat nomor dan mentranslate hasil video itu ke dalam bentuk teks gitu. Itu juga merupakan suatu implementasi dari Internet of Things. Di rumah sakit, di Smart City biasanya kalau yang paling sering di kota-kota itu saya lihat indeks polusi, ada informasi di pinggir jalan indeks polusi harian atau setiap jam. Nah, itu juga merupakan implementasi dari Internet of Things. Kemudian berikut Internet of Things dalam angka, nanti bisa dilihat di paparan. Jadi pada tahun 2008 itu jumlah barang atau jumlah Internet of Things dibanding dengan jumlah manusia itu sudah melebihi dari jumlah manusia yang ada di muka bumi. Kemudian bagaimana sih sebenarnya Internet of Things itu bekerja? Jadi ekosistem IoT itu terdiri dari perangkat atau things itu, atau node, kita sebut saja perangkat yang mampu terkoneksi ke jaringan. Dia dapat terkoneksi ke jaringan. Di dalamnya ada mikroprosesor atau mikrocontroller, ada sensor, dan atau perangkat keras lainnya yang dapat mengumpulkan data, kemudian mengirimkannya, dan bahkan bisa bertindak berdasarkan data yang diperoleh dari lingkungan. Kemudian perangkat IoT itu, IoT berbagi data sensor tersebut melalui gateway, kemudian dikirim ke database atau media penyimpanan, baik di lokal maupun di cloud melalui internet. Biasanya tentu saja tujuannya adalah untuk dianalisis, seperti tadi misalkan untuk mencatat pelaku pelanggaran lalu lintas misalnya. Kemudian perangkat berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Jadi antar perangkat bisa saling berkomunikasi berdasarkan informasi yang didapat. Nanti di belakang akan saya contohkan seperti apa sih itu gitu. Kemudian dan yang paling penting adalah perangkat tersebut dapat melakukan sebagian besar pekerjaannya tanpa campur tangan manusia. Walaupun manusia dapat berinteraksi dengan perangkat tersebut, misalkan kalau di mesin ATM kita memasukkan jumlah uang yang ingin kita ambil, maka otomatis mesin akan mengirimkan data berapa uang yang diambil ke server bank, kemudian dia mengeluarkan uang, kemudian mencatatkan lagi ke server jumlah uang yang telah berhasil diambil dan seterusnya, seperti itu. Kemudian infrastruktur sistem IoT itu terdiri dari beberapa item, yaitu perangkatnya sendiri, node, dia berada di layer di sini. Dia mengumpulkan data dari lingkungannya. Kemudian ada protokol komunikasi, bagaimana dia membahasakan data itu ke perangkat lain, agar satu perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat yang lain. Dia mempunyai protokol komunikasi atau bahasa yang disepakati oleh alat tersebut agar dapat berkomunikasi. Kemudian ada jaringan komunikasi tersebut untuk mengirim data tersebut ke basis data untuk dilakukan analisis atau dilakukan visualisasi, pembersihan data dan sebagainya. Kemudian akan dikirimkan ke endpoint. Endpoint tersebut bisa berupa
monitor pengguna, aplikasi, perangkat IoT yang lain, atau bisa juga ke smartphone, aplikasi di dalam smartphone, dan sebagainya. Kemudian tadi kita dari infrastruktur mengecil ke pembahasan yang lebih khusus untuk hari ini, yaitu komponen di dalam perangkat IoT itu sendiri apa saja gitu, bagian dari sebuah perangkat agar bisa disebut sebagai Internet of Things itu apa. Yang pertama, dia mempunyai mikroprosesor atau mikrocontroller yang menjadi otak dari perangkat tersebut untuk dapat bekerja. Jadi dia yang mengatur segala kepintaran yang dimiliki oleh alat tersebut. Kemudian itu perangkat kerasnya. Kalau di komputer kita mempunyai OS, kalau di perangkat IoT namanya embedded system. Perangkat lunaknya mirip dengan OS tapi jauh lebih sederhana atau lebih single tasking. Jadi dia melakukan satu tugas khusus yang spesifik. Kemudian juga ada sensor untuk menangkap data tersebut dari lingkungan. Jadi sensor tersebut untuk menangkap data dari lingkungan, kemudian diolah oleh sistem untuk diteruskan ke gateway atau perangkat lainnya. Kemudian ada aktuator. Kadang ada perangkat IoT yang tidak mempunyai aktuator. Aktuator itu adalah output atau hardware yang bisa melakukan sesuatu terhadap data yang dia terima gitu. Nanti di belakang akan diperjelas lagi apa sih aktuator itu. Kemudian perangkat IoT juga memiliki interface. Jadi kalau bayangkan kalau komputer dia mempunyai port USB, dia mempunyai port HDMI dan sebagainya untuk saling berkomunikasi dengan alat lain di luar komputer tersebut. Di dalam IoT ada juga, tapi dia berupa GPIO, General Purpose Input dan Output, I2C, SPI, dan UART. Kemudian tentu saja ada jalur komunikasi untuk berkomunikasi dengan perangkat lain atau menuju ke gateway. Dan yang sudah sempat disebut tadi adalah protokol komunikasi. Protokol komunikasi itu bagaimana data itu dibahasakan agar bisa diterima oleh perangkat lain secara sama atau bisa dimengerti. Tadi ada yang sebagai otaknya ada mikroprosesor dan ada mikrocontroller. Dua barang ini mirip, cuma ada beberapa perbedaan yang paling mencolok. Diantaranya mikroprosesor itu lebih seperti prosesor komputer tapi lebih kecil, skala yang lebih kecil. Dia hanya mempunyai CPU, hanya central processing unit doang gitu, tanpa adanya memori ataupun storage dan sebagainya. Sementara sebuah microcontroller mempunyai RAM, ROM, dan peripheral lainnya dalam satu chip. Jadi di eranya dulu microcontroller itu bisa digolongkan sebagai komputer mini gitu, mini komputer, atau istilah kerennya SoC, System on Chip. Sementara untuk mikroprosesor harus dirakit dengan komponen lain, yaitu tadi misalkan membutuhkan RAM, ROM, dan sebagainya agar dapat berjalan sebagai suatu sistem yang utuh, yang berfungsi gitu. Biasanya tujuannya memang general purpose, dia bisa dipakai untuk apapun. Mirip seperti komputer, kita hendak memakainya untuk apa, tanpa harus mengubah sistem, kita sudah bisa melakukan di dalamnya. Sementara untuk microcontroller dia mempunyai spesifik task, jadi dia hanya mengerjakan pekerjaan yang diprogramkan kepadanya. Soal harga, mikroprosesor relatif lebih mahal, sementara microcontroller relatif lebih murah.
sangat murah bahkan. Contohnya untuk merek-mereknya, misalkan untuk mikroprosesor Intel ARM, jadi prosesor handphone atau laptop MacBook yang baru itu dia ARM, itu sebenarnya kategorinya mikroprosesor juga. Dia membuat mikroprosesor juga. Kemudian ada RISC-V juga. Kemudian untuk microcontroller yang paling populer ada Atmel, Microchip, Texas Instruments, kemudian Freescale, Philips, dan sebagainya. Kemudian untuk contoh implementasi pemakaian di perangkat sehari-hari yang sering kita temui, mikroprosesor itu dapat kita temui di dalam smartphone tadi ya, misalkan itu handphone, Android atau apa, itu prosesornya berdasarkan ARM, atau misalkan dulu Asus dia punya prosesor Intel. Kemudian ada TV box yang menjadikan TV menjadi smart gitu. Kemudian ada Raspberry Pi, Orange Pi, kemudian ada LED Panda, Udo, dan sebagainya. Itu merek-merek mikrokomputer, sebuah komputer yang sangat mini tapi mempunyai kemampuan yang sangat mumpuni bahkan untuk melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian untuk mikrocontroller ada keyboard, jadi di keyboard kita itu ada chip gitu. Kalau kebetulan keyboard saya ini keyboard yang terbuka, jadi di keyboard kita itu, di keyboard saya ada chip. Kalau bisa dilihat hampir semua keyboard ada chipnya, cuma kebetulan yang ini terbuka dan bisa kita program sendiri. Kemudian mouse, microwave, mesin cuci, kita bisa memilih-milih menu, itu karena adanya microcontroller di dalamnya yang menjadi interfacing manusia dengan mesin. Kemudian tadi development board, jadi development board itu adalah microcontroller yang sudah digabungkan dengan komponen lain sehingga memudahkan kita untuk melakukan pemrograman. Contohnya ESP8236 seperti ini. Jadi microcontrollernya Jadi di dalam sebuah development board dia ada microcontroller yang sudah dirangkai menjadi satu perangkat dan terdapat beberapa pin yang disebut GPIO tadi. Jadi kita memprogram chip ini agar perintah tersebut bisa dijalankan melalui pin-pin yang dimiliki oleh development board ini. Nanti kita akan menggunakan ini sebagai ilustrasi perangkat IoT yang utuh. Kemudian ini gambar yang lebih jelas. Jadi mikroprosesor ada di dalam Raspberry Pi. Ini adalah mikroprosesor yang dia harus dirangkai menjadi satu unit agar dapat berfungsi sebagai sistem yang utuh. Dia seperti komputer, dapat memprogram microcontroller ini agar dapat berfungsi sebagaimana yang kita inginkan. Tapi microcontroller tidak dapat digunakan untuk memprogram mikroprosesor. Seperti itu. Nanti gambaran lebih jelasnya akan ada di paparan berikutnya. Nah, jadi sebuah Raspberry Pi Zero ini merupakan suatu sistem komputasi yang utuh. Dia mempunyai prosesor, mempunyai RAM, dia mempunyai OS, dan dapat berfungsi sebagai satu komputer yang dapat berfungsi sebagai layaknya komputer
yang kita pakai sehari-hari, tapi dengan daya komputasi yang lebih rendah. Biasanya dapat kita pakai untuk membuat misalkan mesin antrian, di kantor KPPN atau KPP atau KPBC seperti itu. Nah, di dalam perangkat IoT tadi sudah saya sebutkan ada yang namanya sensor. Sensor ini macam-macam juga, ada sensor ultrasonik, sensor cahaya. Jadi bentuk sensor itu seperti di kamera ada bermacam-macam. Dia ada sensor ultrasonik untuk mengukur jarak, ada sensor suara, kemudian ada giroskop, kemudian ada ada sensor getaran, ada sensor suara dan sebagainya. Hampir semua apa yang bisa disensing oleh manusia ada perangkat sensor yang bisa kita beli di pasaran, termasuk sensing untuk CO2, GPS, jadi berfungsi sebagai global positioning system, kemudian sensor suhu, sensor tekanan udara dan sebagainya. Dia berfungsi secara khusus untuk menangkap informasi dari lingkungan, misalkan untuk sensor ultrasonik untuk mengukur jarak. Jadi dia bekerja dengan seperti kelelawar. Satu sisi dia mengirimkan sinyal ultrasonik, sisi lainnya menangkap, kemudian kita mengukur jeda waktu di antara dia dikirim dan datang. Dan karena kita sudah mengetahui kecepatan suara di muka bumi, jadi dapat kita ukur berapa jarak dari sensor ke benda yang menghalanginya. Atau misalkan kalau sensor suara, sederhananya saja dia hanya menangkap adanya suara, tapi kita bisa mengukur seberapa kencang suara yang menjadi threshold dia agar dapat dinyatakan ada data misalkan, seperti itu. Kemudian ada sensor giroskop. Jadi ketika terpasang dia bisa mengirimkan data berupa berapa kemiringan dan berapa aksisnya dia, seperti itu dan sebagainya. Ada juga sensor listrik. Jadi ketika ada listrik dia dapat memberikan informasi berapa voltage dan berapa amperage-nya. Kemudian aktuator, tadi sempat disebut aktuator, yaitu dia bekerja berlawanan seperti sensor. Kalau sensor dia menangkap informasi dari lingkungan, kemudian dikirim ke mikrokontrolernya. Kalau aktuator dia adalah bagian yang bekerja, yang memberikan output dari mikrokontroler. Bisa berupa LCD misalkan, monitor LCD, atau motor yang bisa kita tentukan berapa kecepatannya dia berputar atau berapa sudut dia berputarnya. Atau bisa juga berupa switch seperti switch lampu on off, jadi memutus dan menyambung aliran listrik. Kemudian yang sering dipakai juga adalah servo. Dia seperti motor tapi dia lebih presisi pergerakannya. Misalkan untuk kegiatan robotik dan sebagainya dia memakai servo.
Kemudian ada stepper motor, DC motor, linear actuator, atau bisa juga hanya sekedar lampu LED. Lampu LED itu juga dapat kita kategorikan sebagai aktuator karena dia bisa memberikan output berupa misalkan lampu menyala atau lampu mati, atau dia menyala warna merah, warna hijau, atau warna biru, dan sebagainya. Kalau di marketplace sering bisa kita dapatkan kit IoT starter kit gitu, biasanya satu paket, satu development board, beberapa aktuator dan beberapa sensor serta beberapa kabel dan breadboard untuk kita belajar pertama kali, dan range harganya pun tidak terlalu mahal gitu, masih di bawah 500.000, sangat cocok untuk mulai belajar. Contoh sensor dan aktuator ketika bekerja. Jadi secara sederhana ada sensor suara. Ini sensor suara. Sensor suara, dia menangkap adanya suara, mengirimkan informasi ke microcontroller, kemudian microcontroller kita program ketika ada suara, nyalakan lampu. Secara sederhana konsepnya seperti itu, seperti pemrograman biasa. Jika ada sesuatu, maka lakukan sesuatu, atau lakukan sesuatu hingga apa misalkan gitu. Contoh lainnya adalah ini ada di sini ada sensor cahaya. Jadi di sini ada sensor. Di sini ada sensor cahaya. Kemudian ada sinar laser yang menyinarinya. Perintahnya sederhana. Ini ada cahaya yang menyinari aku. Ketika aku tidak mendapat cahaya, maka bunyikan alarm. Bahasa manusianya seperti itu. Jadi kalau seperti kita lihat di film-film gitu yang di museum atau bank atau apa yang ada laser yang bisa men-trigger alarm, kurang lebih konsepnya seperti ini. Contoh lain lagi, tadi sensornya atau yang men-trigger dia ada di dalam dirinya sendiri kayak laser. Tadi lasernya juga dari perangkat tersebut. Bagaimana jika triggernya dari luar gitu. Jadi Jadi kita dapat mengutilisasi perangkat kita sehari-hari yang ada di rumah untuk dikombinasikan dengan perangkat IoT yang kita bikin sendiri. Dalam hal ini misalkan remote TV, di remote itu kan ada tombol warna-warni yang kayaknya hampir tidak pernah kita pakai. Itu bisa kita tangkap sinyalnya. Dalam hal ini saya contohkan untuk menyalakan lampu. Jadi ketika tombol merah kita tekan, nyalakan lampu warna merah. Jika ditekan lagi, matikan, dan seterusnya. Ini bisa kita program untuk melakukan apapun yang kita inginkan gitu. Sepanjang kita bisa memprogramnya. Dan sangat terbuka kemungkinan untuk itu untuk dilakukan pemrograman apapun juga. Misalkan
ketika tombol merah kita pencet, maka nyalakan AC misalkan. Ketika tombol biru kita pencet, buka pintu dan sebagainya dan seterusnya. Satu contoh lagi, ini sensor suara seperti tadi, tapi kita kombinasikan dengan lampu LED strip. Ada beberapa cara untuk menangkap sinyal suara sebenarnya. Selain memakai sensor suara, sebenarnya bisa juga kita menangkap sinyal listriknya gitu. Tapi kalau kita colok jack audio ke HP, kita tidak mendengar musiknya gitu. Nah, bagaimana solusinya? Kurang lebih seperti ini gambarannya gitu. Bisa kita pasang di kamar kita LED strip yang gede di belakang monitor atau di belakang meja kerja kita yang dapat bereaksi warna tertentu untuk tingkat desibel suara tertentu dan sebagainya. Itu tadi sensor dan aktuator. Kemudian ada media komunikasi atau data link protokolnya. Ini bagaimana data ditransmisikan antara satu perangkat ke perangkat yang lain. Ada banyak teknologi komunikasi data itu, ada yang seperti kita ketahui Bluetooth, selular, kemudian Wi-Fi, NFC, mungkin yang lainnya mungkin masih awam ya, LoRaWAN, MEL, Sigfox dan sebagainya. Beberapa di antaranya kalau ada yang open frekuensi yang bebas kita pakai, namun ada beberapa frekuensi yang harus mendapat izin dari Kominfo kalau tidak salah, yang mengatur regulasi tentang penggunaan radio frekuensi. Untuk Bluetooth kurang lebih seperti ini, menggunakan komunikasi Bluetooth dari handphone untuk menyalakan atau mematikan LED yang ada di perangkat kita. Jadi kita bisa membuat perangkat Bluetooth sendiri yang bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian itu tadi bagaimana data ditransmisikan, kemudian bagaimana data dibahasakan atau protokol komunikasi apa yang bisa dipakai. Itu juga banyak, diantaranya MQTT, Secure MQTT, MQP, dan seterusnya. Yang paling populer yang sering dipakai adalah MQTT. Kemudian kemana data kita kirim? Ada beberapa platform atau layanan cloud yang bisa kita pakai. Ada yang gratis dengan limited, ada juga yang open source yang bisa kita install di server kita sendiri atau di rumah kita sendiri, di komputer yang ada di rumah kita sendiri. Kemudian bahasa pemrograman apa sih yang kita pakai untuk memprogram microcontroller tersebut? Ada beberapa yang paling populer yaitu C++ dan Python. Tapi bukan full Python, melainkan MicroPython, yaitu Python yang sudah diperkecil agar muat di storage yang ada di microcontroller tersebut. Nanti
akan kita coba memakai MicroPython karena saya rasa Python jauh lebih populer di antara teman-teman dibandingkan dengan C++. Walau sebenarnya sehari-hari saya lebih banyak memakai C++. Kemudian lingkungan pemrogramannya bisa pakai Arduino IDE, platform Neo, Tony untuk Python, kemudian Proteus, dan bahkan kalau kita mau agak hardcore ya cukup pakai command line yang ada di komputer kita. Contoh sistem IoT yang utuh gitu, dari voice ke smartphone, kemudian data dikirim ke gateway, dari gateway ke cloud, kemudian balik lagi ke gateway, menuju microcontroller, menuju relay dan lampu. Okay, Google, turn on the light. Yes, master. Your word is my command. Turn off the light. Consider done, my lord. Nanti mungkin untuk di sesi berikutnya bisa kita praktikkan hands-on, kita membangun satu sistem IoT yang utuh dari ujung sampai ke ujung. Tapi untuk sore ini mungkin hanya sampai ke mengirim data ke database saja karena waktu yang saya rasa sangat dibatasi. Okay, Google, turn on. Bagaimana sih alur kerja dalam mengembangkan perangkat IoT? Ini hanya berdasarkan pengalaman saya saja. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mengembangkan mempunyai alur kerja yang lebih efisien, tapi untuk saya biasanya urutannya seperti ini, yaitu menentukan tujuan, kemudian memilih skenario komunikasi antar perangkatnya, kemudian memilih teknologi stacknya, teknologi apa yang mau kita pakai, mulai dari chipnya tadi, apa yang kita gunakan, bahasa pemrograman apa yang saya pakai, jenis sensornya, kemudian jalur dan protokol komunikasi apa yang kita pakai, jenis data, apakah time series, ataukah data gambar, ataukah data suara, atau data video. Kemudian untuk endpoint-nya, data itu mau diapakan? Apakah cukup sampai di database saja disimpan? Apakah ada visualisasi, analisis, dan sebagainya? Kemudian setelah itu sudah kita tentukan, kita menyusun daftar kebutuhan perangkat tadi. Jika belum ada, belanja. Kemudian kita mulai prototyping. Prototyping yaitu ya tadi seperti menyusun perangkat sensor dan aktuatornya, memprogram untuk menjadikan satu POC, proof of concept, bahwa sistem yang kita desain sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian refinement yang berlanjut, apakah memperbaiki logiknya, memperbaiki flow dari coding kita, dan yang terakhir final product yang kita inginkan. Jadi misalkan saya menentukan tujuan, saya mau membuat kamera infrared dengan sensor infrared yang dapat terkoneksi dengan WiFi. Jadi ketika saya mau thread, selain tersimpan ke SD card yang ada di perangkat itu, saya juga bisa mengambil datanya dari access point yang dia bangun. Jadi dia bisa berfungsi sebagai access point juga yang bisa kita ambil datanya. Kemudian setelah memilih teknologi, sensor, dan sebagainya, pada tahap prototyping biasanya memang bentuknya yang nggak jelas gitu. Baterai dilakban, kabel kesana kemari, dan sebagainya. Kemudian bila sudah puas dengan logik yang sudah jalan, misalkan
udah bisa mengambil foto yang kita inginkan, bisa memakai filter yang sudah kita set, bisa memilih ukuran foto dan sebagainya, kemudian merapikan prototipe. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada casing, ada tombol, baterai di belakang, walaupun masih berlakban. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi sudah bisa kita pakai jalan-jalan sambil foto-foto. Oke, sekarang ke real world, how it's done gitu ya, bagaimana itu dilakukan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat perangkat IoT yang dapat menangkap data suhu ruangan, kelembaban, dan mengukur jarak objek apapun dari perangkat tersebut. Requirement kita terhadap alat tersebut yaitu bahwa alat tersebut dapat mengumpulkan data suhu ruangan atau lingkungan secara berkala, kemudian dapat mengumpulkan data kelembaban, kemudian dapat mengukur jarak perangkat tersebut dengan objek apapun yang mendekat kepadanya dari arah tertentu. Kemudian dapat menampilkan informasi tersebut di perangkat itu. Jadi tadi suhu ruangan, kelembaban, dan jarak tadi yang ditangkap juga bisa ditampilkan di perangkat tersebut. Dan yang paling penting, dia juga bisa terhubung ke server database secara wireless melalui Wi-Fi untuk menyimpan data yang dikumpulkan tadi. Oke, merancang skema, kemudian mendaftar kebutuhan seperti tadi, belanja, baru membangun perangkatnya, kemudian coding, test, and then repeat. Setelah dirangkai, kurang lebih hasilnya akan seperti jadi microcontroller kita hubungkan dengan perangkat sensor yang dapat menangkap suhu dan kelembaban. Kemudian kita pasang juga sensor yang dapat mengukur jarak. Kemudian data tersebut kita tampilkan ke monitor kecil di sini. Tadi bahannya, tentu saja bahannya komputer tempat kita. Ini belum tertampil, maaf. Saya ulangi. Jadi microcontroller terhubung dengan sensor suhu dan kelembaban, kemudian terhubung dengan sensor jarak dan OLED untuk menampilkan data tersebut. Jadi bahan-bahannya pertama komputer, tempat kita memprogram, bagaimana kita memprogram microcontroller ini. Nanti kita koneksikan menggunakan kabel USB, kemudian microcontrollernya, sensor suhu dan kelembaban, sensor ultrasonik, OLED, kabel jumper. Kabel jumper itu kabel-kabel yang menghubungkan ini. Bentuknya seperti ini, dia ketika beli bentuknya panjang dan seperti ini. Kabel male to male, ada male to female, ada male to male, ada female to female. Jadi menyesuaikan kebutuhan perancangan kita. Kemudian breadboard itu papan putih tempat kita menancapkan komponen-komponen tersebut. Kemudian perangkat lunak apa yang dibutuhkan? Yang pertama, karena tadi rencananya menggunakan MicroPython, maka kita mengunduh MicroPython secara free dari link yang ada di paparan nanti.
Kemudian ada IDE yang dipakai adalah Tony karena dia well integrated dengan Python dan MicroPython. Kemudian untuk microcontroller yang Chinese made gitu, yang banyak dijual, yang murah-murah itu biasanya kita harus download USB driver namanya CH340 dari sini. Kemudian tadi karena kita harus mengirim data, maka kita bikin akun secara gratis di InfluxDB. InfluxDB ini sebenarnya selain menyediakan layanan cloud, kita juga bisa mengunduh dan menginstalnya secara gratis di server kita sendiri atau di PC di rumah kita sendiri yang dapat kita gunakan sebagai server database. Kemudian untuk infrastruktur, kita tadi karena rencananya terkoneksi dengan internet, tentu saja hotspot internet bisa dari HP sebagai tethering atau dari WiFi yang ada di rumah. Opsional snack dan kopi. Tapi biasanya saya agak susah ketika ngoprek sambil makan, sambil ngemil ataupun ngopi, karena seringkali malah mengganggu konsentrasi gitu ketika sedang sangat fokus kemudian kepotong mengambil kopi. Oke, tadi kita sudah merakit dan memasang. Untuk merakit dan memasang tadi kita perlu memahami masing-masing sensor. Yang pertama adalah development board tadi. Dia selalu ada datasheet yang disertakan oleh pabriknya untuk mengetahui pin tadi yang ada di board tersebut. Jadi masing-masing pin ini dia ada nomornya. Semoga kelihatan. Nah, masing-masing pin itu mempunyai nomor. Kemudian dia selain fungsi umum yang dapat menerima sinyal masuk maupun sinyal keluar, dia juga beberapa yang mempunyai fungsi lain untuk interface tadi, I2C, ORT, SPI dan sebagainya tadi. Dengan mengetahui pin out ini, kita bisa tahu pin yang mana yang mengeluarkan listriknya, mana yang ground dan sebagainya. Karena informasi ini sangat krusial ketika kita memprogramnya. Kemudian membaca datasheet sensor atau informasi mengenai sensor. Misalkan sensor ultrasonik itu dia mempunyai 4 pin. Dia mempunyai 4 pin. Ada VCC, trigger, echo, dan ground. VCC dan ground ini adalah listrik yang untuk menyalurkan daya ke dirinya agar bisa bekerja. Kemudian trigger itu mengirim sinyal trigger, karena tadi dia konsepnya adalah mengirim suara, lalu si satunya adalah echo, menangkap suara yang datang, yang memantul kepada dirinya. Nah, informasi itu sangat penting juga untuk mengetahui bagaimana sensor itu bekerja dan bagaimana kita memprogramnya atau bagaimana kita bekerja dengan sensor tersebut. Hampir semua modul sensor ini ada nomor serinya, misalkan HC SR04. Semua modul sensor dengan tipe HC SR04 biasanya mempunyai pin out yang sama, sehingga kita bisa mencari informasi di internet dengan lebih mudah. Kemudian untuk sensor suhu, ada sensor suhu yang dia hanya berupa sensornya aja gitu. Tidak berupa modul yang sudah mempunyai komponen yang ada di dalamnya.
untuk sensor yang seperti ini biasanya kita harus merakit lagi dengan menambahkan resistor ataupun kapasitor. Dan semua informasi itu bisa kita cari di internet dengan sangat mudah. Tapi kita tetap harus mengetahui bagaimana merangkainya dan how it works gitu. Maka itulah pentingnya datasheet tadi. Tadi memastikan tidak ada kebutuhan komponen elektronik lain. Misalkan kalau memakai sensor yang sudah berupa modul, sehingga dia sudah jadi, kita hanya tinggal membaca pinnya dia tadi. Kalau sensornya masih berupa ketengan seperti ini, kita harus merakitnya lagi dengan komponen elektronik yang lain. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya, untuk OLED-nya dia ada ground, VCC, clock, sama SDA. Itu banyak sekali informasi yang kita dapatkan di internet, jadi sangat mudah mencari informasi bagaimana menggunakan OLED ini dengan microcontroller ESP32 ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah memprogram microcontroller itu dengan menghubungkan dia dengan komputer kita dengan kabel USB. Ini bisa dilakukan di command line dengan perintah pip install. Untuk nge-flash itu apa ya bahasa sehari-harinya, mengganti firmware yang ada di board tersebut. Jadi kalau dari pabrikan secara default dia bahasa pemrograman yang didukung adalah Lua. Untuk ESP32 ini memakai Lua, sehingga kita harus flash agar bisa menerima dalam hal ini perintah-perintah Python dengan cara komen seperti ini. Oh ya, untuk menghubungkan interface Tony itu seperti ini. Apakah tampilannya adalah pemrograman Tony, Mas Rahmat? Tampilan di layar yang saya share sudah cukup, tapi agak kurang sedikit jelas ya, mungkin karena bandwidth. Nah ya, ini sudah mulai jelas. Oke. Kita coba zoom aja agar bandwidthnya lebih hemat. Oke. Tampilannya. Ini berarti konsol dari microcontrollernya ya, Mas Anung ya? Iya. Kita pertama kita mengkoneksikan dia ke microcontrollernya. MicroPython, kita pilih port di mana dia terkoneksi. Nah, ini merupakan prompt dari microcontroller tersebut. Jadi, ketika kita mengetikkan perintah di command prompt ini adalah REPL dari MicroPython yang ada di microcontroller tersebut.
Dengan begini kita sudah siap memasukkan coding kita. Kurang lebih seperti ini. Station ini untuk terkoneksi dengan wireless. Kemudian kita menentukan pin mana yang menjadi koneksi OLED tadi, layar. Kemudian menentukan pin dari sensor HCSR 04 tadi. Kemudian ini adalah informasi untuk kita terkonek ke database. Kurang lebih seperti ini. Jadi agar dia bisa bekerja secara terus-menerus, kita memakai perintah while true. Jadi sepanjang ini masih benar, dia akan looping terus-menerus. Program itu akan jalan terus-menerus. Misalkan tadi kita mau dia mengambil temperatur, kelembaban, kemudian jarak. Jadi ini akan terus-menerus berjalan dengan jeda waktu 9 detik. Menyalakan lampu biru, kemudian berhenti. Kemudian running lagi dari sini dan terus-menerus. Nah, ini kode yang ada di dalam microcontroller tersebut. Ketika kita run, dia akan, karena kita tadi ada perintah print, maka informasi tersebut selain ditampilkan di OLED-nya, juga ditampilkan di konsol kita. Dan ini akan berjalan terus-menerus. Tapi Mas, ini tadi kan kita memerintahkan dari komputer. Bagaimana kalau dipasang di atas lemari misalkan? Emang laptop kita harus kita pasang di sana juga? Kan enggak? Iya, benar enggak. Jadi microcontroller tersebut dalam hal ini MicroPython, ketika dia tersambung dengan power, dia akan menyala dan langsung menyalakan kode dengan nama main.py ini. Jadi kalau kita lepas dari komputer, terus misalkan nanti rencananya kita pasang baterai atau power dari luar, kita bisa memakai misalkan power bank. Dan dia akan langsung menjalankan coding yang di main tadi. Kadang untuk memerintah OLED tadi, kita tidak perlu mengcoding sendiri agar masing-masing LED menampilkan huruf A atau huruf B atau huruf C, karena sudah ada banyak orang lain yang membuat library. Jadi kita bisa mengimport library-nya. Untuk library OLED misalkan ini SSD 13.0.
sambung kembali ke laptop. Jadi di dalam MicroPython kita bisa memasukkan beberapa kode, tapi yang akan dia jalankan ketika kita nyalakan selalu yang berada di main.py ini. Misalkan kita mau memasukkan coding yang lain, misalkan ini kita jalankan untuk mengecek Jadi di dalam kelebihan memakai MicroPython adalah kita bisa memasukkan beberapa kode di dalam microcontroller kita. Tapi ketika tidak terhubung dengan komputer, yang dia jalankan selalu main.py. Tapi kalau kita menginginkan dia berjalan dengan coding yang lain, misalkan untuk mengecek ini harga Bitcoin dan harga Ethereum misalkan. Seperti itu. Tapi ketika kita cabut dia dari komputer, kita sambung ke power adapter, dia langsung menjalankan main.py tadi. Terus di bagian mana dia mengirim data? Di bagian ini dia mengirim data. Stop dulu. Kita sambung ke power adapter. Di bagian mana dia mengirim data tadi di ini. Kita tadi sudah menentukan on endpoint di database. Jadi di InfluxDB kita bisa mengambil informasi ketika kita submit data ke dia itu lewat mana sih gitu. Lewat ini ada ke API yang dia sediakan, bucket. Kemudian headernya pakai token yang sudah saya ambil, saya simpan di file satunya. Submitnya ada di ini. Payload kita tentukan informasinya dari temperatur tadi berupa string, kemudian humidity sama distance. Ini payloadnya, kemudian kita kirimkan pakai Python micro request dengan post ke endpoint, headernya token yang sudah kita punya, kemudian datanya apa. Itu akan terkirim ke sini.
ke sini. Data terakhir. (1701) benar ya. Sekarang dia 1701. Ini ada di InfluxDB di cloud. Datanya ini berupa humidity, distance, temperatur. Dari data ini, dari data yang ada di cloud, bisa kita tarik ke dashboard yang ada di localhost kita. Untuk kita tampilkan, misalkan berupa grafik seperti ini. 1702 30,4, kelembaban 55,8, distance kurang lebih seperti itu. Ya, tadi kembali ke paparannya, sorry. Tadi sudah memprogram, menguji perangkatnya, tadi sudah berjalan, memastikan semua kabel terpasang, mengecek Python REPL-nya berjalan, menampilkan informasi yang sudah kita program dan kita inginkan tadi, memastikan prototipe tersebut terhubung ke jaringan nirkabel dan mendapatkan IP. Informasi IP-nya tadi juga kita sudah send untuk kita tampilkan di OLED-nya 10.202.74.9. Kalau ada teman-teman yang tersambung ke jaringan Kemenkeu, kalau di ping 10.203.74.9 pasti akan reply. Kemudian memastikan data terkirim dari prototipe. Tadi kita sudah memastikan data terkirim ke InfluxDB dan berhasil kita tarik lagi ke dashboard Grafana yang ada di localhost. Sampai di titik ini semua proses dari merakit, mendesain, merakit, membuat prototipe, hingga mengirim data sampai bahkan ke visualisasi datanya sudah berhasil kita lakukan. Jadi sampai di titik ini prototyping dan kemudian refinement. Tahap selanjutnya adalah refinement, itu memastikan bahwa kode berjalan dengan benar. Bisa kita bandingkan, misalkan kalau kita punya termometer atau humidmeter untuk mengukur akurasi, atau mungkin kita salah mengukur, membuat program sehingga dia salah menampilkan suhu atau kelembabannya. Kemudian kita juga perlu menguji, misalkan karena dia kita rancang untuk berjalan terus-menerus 24 jam selama 7 hari, maka kita perlu memastikan prototipe ini mampu berjalan 24 jam secara terus-menerus sebelum kita jadikan produk final kita. Jadi final produk nanti bisa berupa kita membuat custom PCB. Jadi tidak lagi berupa rangkaian prototipe seperti ini, tapi kita membuat PCB, kemudian memesan komponen per itemnya agar kita bisa mendapatkan produk yang jauh lebih murah. Misalkan untuk cetak PCB dengan $5 aja kita udah bisa dapat berapa, kalau nggak salah 10 lembar PCB custom. Kemudian kita bisa mendapatkan sensor tanpa jadi modul, karena kita ingin menekan biaya tadi dengan mensolder komponen kita sendiri
ke PCB secara langsung. Untuk case bisa pakai 3D print atau kita pesan ke perusahaan manufaktur yang memproduksi case secara custom. Nah, sampai di sini misalkan saya ingin belajar, mulai dari mana? Biasanya yang menjadi pertanyaan itu adalah saya harus mulai dari mana? Yang paling gampang adalah dari arduino.cc. Itu menjadi satu titik yang sangat bagus untuk belajar pemrograman hardware. Di situ ada tutorial dari nol gitu. Saya dulu belajar pertama kali dari arduino.cc, membeli Arduino seperti ini. Sayangnya dia tidak ada modul Wi-Fi-nya gitu. Jadi kemudian saya menemukan ESP8266 ini dan ESP32 yang dia mempunyai modul Wi-Fi terintegrasi. Kalau kita pakai Arduino, kita harus memakai shield tambahan agar bisa terkoneksi dengan Wi-Fi atau terkoneksi dengan kabelan. Tempat belajar lainnya ada fruit.com, kemudian Raspberry Pi untuk segala informasi yang terkait dengan Raspberry. Kemudian Stack Overflow, pasti teman-teman yang developer aplikasi pasti sangat akrab dengan Stack Overflow ini. Kemudian YouTube, sangat banyak sekali channel dan video tutorial dengan perangkat apapun, dengan sensor apapun, dengan chip apapun, dari level yang paling noob sekalipun, semua informasinya ada di sana. Kemudian kalau tidak, search secara manual pakai DuckDuckGo. Teman-teman yang terbiasa pakai Google ya search pakai Google. Saya terbiasa pakai DuckDuckGo. Demikian. Closing remark untuk paparan hari ini, yaitu membangun dan mengembangkan perangkat IoT itu relatif mudah dan murah. Internet is your friend. Dengan internet kita bisa mencari informasi apapun. Sangat tidak terbatas informasi yang ada di sana. Kemudian yang tadi, kemauan untuk belajar, mencari why-nya, serta kemudian mencari how-nya agar dapat melakukan semuanya. Kemudian pantang menyerah pasti, karena hambatan merupakan keniscayaan. Hambatan pasti ada. Masang kabel kebalik, terus chipnya hangus, mungkin akan terjadi juga. Ya, jadi jangan menyerah, itu bagian dari belajar. Kemudian kembangkan imajinasi, karena dengan imajinasi kita bisa membuat produk-produk yang mungkin sangat tidak berguna atau sangat konyol, tapi sangat bagus untuk kita belajar. Terakhir, saya pernah menulis tweet panjang di Twitter saya, Hanung665, tentang cerita saya membangun smart home sederhana from scratch, dari konsep sampai jadi smart home yang bisa saya kendalikan dari jarak jauh. And then yang pasti start doing, mulai belajar. Kapan waktu yang tepat untuk belajar? Sebenarnya ya 5 tahun yang lalu, tapi kan nggak mungkin. Jadi kalau ingin belajar ya sekarang gitu. And then waktu saya kembalikan ke Mas Rahmat untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan Mas Hanung, ini luar biasa ya. Bahkan mulai dari scratch di awal
bagaimana kita punya desainnya, kita punya prototyping, refinement, hingga seperti apa final produknya. Pengalaman kita juga pernah menggunakan bread itu ya. Jadi dengan kalau kita sudah pakai itu sangat mudah sepertinya. Saya dulu berpikir sangat rumitnya, tapi ternyata enggak juga. Di marketplace itu banyak yang jual modul-modul per part. Jadi kalau bicara bahkan kabelnya sendiri pun bisa dijual per item ya. Jadi kalau menurut saya dengan adanya teknologi sekarang untuk mencari part-part tersebut, kalaupun misalkan memang nggak ada di lokal, kita bisa langsung impor dari beberapa marketplace. Terima kasih Mas Hanung atas paparan yang telah diberikan. Banyak sekali materi yang bisa kita coba di rumah ya. Ini yang saya suka nih. Terutama di masa PPKM seperti ini, kita mungkin banyak waktu luang karena kita nggak bisa keluar rumah juga. Baik, kita akan berikan kesempatan untuk satu pertanyaan, mungkin karena melihat waktu juga. Kita sama tadi kayaknya punya, pas pertanyaan awal, kayaknya pas saya tanya apakah ada yang pernah bikin perangkat IoT, ada yang raise hand. Oh, ini Mas Furkon ini Mas. Boleh ini Mas cerita Furkon dulu. Oh iya, boleh cerita. Oh iya, baik. Sekalian mungkin Mas Furkon apabila ada yang mau ditanyakan kepada Mas Hanung ya, memberikan kesempatan, silakan Mas Furkon. Ya, makasih Mas atas waktunya. Perkenalkan saya Furkan dari IJP yang muridnya Timbul pada mohon izin mungkin lalu nanti tanya ke teman-teman PTO ya. Untuk dulu pernah punya mulai dari kami ada kayak pendataan price kan ke daerah ke kecil. Nah waktu itu masih mainnya terus saya ngeliat itu ternyata kan setiap materai itu ada barcode-nya ya. Jadi harusnya kan dipakai itu jadi ya kita coba pakai ATM 328 itu Arduino bisa kita buat alat kecilan buat membuat naik sedikit kita ada project smart server room jadi yang seperti Mas Hanung buat tadi itu cuma kita implementasikan di ruang server karena ruang server kami itu kan di setiap KPD itu dari kantor pelayanan pajak dan digitalnya itu tuh salah satu ruang vital yang harus kami jaga yang harus tahu tuh suhunya berapa di ruangan itu berapa secara nggak legal kita buat juga kita pakai sensor-sensor sederhana ya dari sensor apa namanya tadi ada sensor cahaya juga itu yang legal enggak data jadi juga terakhir kami coba dapat project itu bikin drone buat teman-teman PBB proyek dan bangunan itu kan mereka kan kalau penilaian ke lapangan kan ngukur lahan sawit. Nah itu kan kita coba bikin drone pakai Arduino juga pakai gyroscope IM32 itu kan tidak juga di situ jadi yang tadinya drone jadi perusahaan dengan project kita coba bikin drone terus kita kasih kamera cepat angkat kita bandingkan data-data yang disampaikan dengan popnya itu benar nggak gitu ada manfaatnya juga. Pertanyaan saya di sini nih, terutama ada teman-teman PTO di sini ya. Kira-kira seberapa siap sih Kemenkeu untuk menerapkan IoT ini di Kemenkeu? Apakah kita harus beli? Karena kan produk Cina itu udah banyak banget ya. Produk Tiongkok itu udah banyak banget masuk ke Indonesia itu murah-murah banget. Dan rata-rata itu pasti ada embel-embel IoT-nya. Apa nanti kita harus beli ke mereka atau kita coba bangun sendiri aja? Karena di satu sesi webinar kita menarik dari Direktur Utara Pak Rahmadi ya. Nah beliau tuh bilang kalau mereka tuh lagi menangkap Einstein jadi juga pengen melakukan IoT di situ gitu, jadi pengen bikin ruangan kelas yang juga detek suhunya, bisa mati sendiri akhirnya. Gitu. Kayaknya kalau kita bisa dukung, syukur kalau ada komunitas nanti gitu ya. IoT ini kalau ada komunitas sendiri di Kemenkeu kita kembangkan. Terus kita bikin sendiri nggak harus beli kalau kan kayaknya bagus juga sih. Tapi itu kembali tadi apa kita siap atau apa perlu seperti itu atau cukup beli aja gitu.
karena seperti Mas bilang tadi kan alat-alat kan sudah ada. Baik, terima kasih Mas Furqan tadi sharingnya. Sempat ada perihal materai ya, dan juga penggunaan drone kalau misalkan di kebun-kebun sawit untuk keperluan PBB. Mungkin pertanyaannya akan kita gabung juga dengan pertanyaan Mas Fatih dari sekretariat ya. Jadi pertanyaan dari Mas Furqan tadi seperti apa kira-kira kesiapan dari Kemenq, terutama mungkin Mas Hanung punya pandangannya dari CTO ya. Ditambah juga ada pertanyaan dari Mas Fatih, seperti apa pengamanan perangkat kita, misalkan dari Mirai Botnet, dan siapa tahu ada solusi termurah. Nah ini pertanyaan Mas Doni, kalau misalkan kita mau coba rakit-rakit CCTV sendiri dari buatan Tiongkok. Seperti itu Mas Hanung, mohon dapat dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Banyak sekali pertanyaannya. Pertama, apakah kita beli ataukah kita bikin sendiri? Yang pertama tentu saja resource kita ada nggak gitu. Adakah biaya untuk kita bikin sendiri? Adakah sumber daya manusia yang akan memaintainnya gitu? Tentu saja tidak akan bikin terus sudah gitu, pasti akan ada maintain ke pegawai berikutnya, termasuk transfer knowledge ke teman-teman yang akan menggantikan posisi kita ketika kita telah berpindah atau bermutasi dari kantor tersebut. Kalau menurut hemat saya, perlu kita memahami dulu ketika terutama aspek keamanan datanya ya. Ketika perangkat yang kita beli itu kita pakai, dia terhubung kemana sih gitu. Data yang dikumpulkan perangkat tersebut sensitif nggak sih gitu. Kalau misalkan data suhu kelembaban tentu saja tidak akan tidak termasuk ke kategori yang sangat penting gitu. Kalau memang datanya sangat penting, saya rasa memang harus kita kembangkan sendiri atau dikembangkan oleh pihak ketiga yang bisa kita pegang gitu ya. Termasuk letak servernya harus berada di lokasi yang bahkan di lokasi kita sendiri seperti yang Mas Furqan tadi sebutkan. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya untuk apa? Termurah ya, keamanan. Keamanan, iya. Keamanan tadi ada beberapa metode untuk mengetahui sebenarnya perangkat IoT itu mengirim data kemana. Kita bisa sniff perangkat tersebut terkonek ke server mana, melakukan request apa, dan sebagainya. Makanya untuk kalau kita sangat concern dengan security, termasuk pertanyaan Mas Fatih tadi ya, untuk menghadapi Mirai misalkan, karena Mirai langsung menyerang ke perangkat gitu ya. Salah satu solusinya adalah skenario komunikasi tadi. Jadi perangkat tetap berada di zona kita sendiri, di dalam jaringan kita sendiri, kemudian terhubung ke satu gateway non perangkat, mana misalkan tadi dari gateway ke server yang berada di tempat kita sendiri. Jadi InfluxDB dan Grafana tadi kita taruh di lokal, kemudian kita hanya membuka port untuk bisa, kalau kita membutuhkan informasi itu bisa diakses dari luar, kita buka port, dan bahkan kalau perlu kita whitelist IP atau bahkan whitelist MAC address yang bisa connect ke perangkat kita. Kemudian tadi untuk solusi termurah remote itu seperti CCTV, kebetulan kalau mau merakit CCTV sendiri ada modul kamera yang terhubung dengan ESP32.
namanya SP32 cam. Ini bisa kita program untuk menjadi CCTV kita sendiri kalau mau doing the hard way gitu ya. Kita merakit CCTV sendiri, merakit kamera sendiri, kemudian kita programnya untuk mengirimkan misalkan foto secara berkala atau video secara berkala ke server kita, atau berfungsi sebagaimana CCTV pada umumnya. Cara lain bisa juga kita mereflash perangkat CCTV pabrikan, misalkan kayak Xiaomi Xiaofang yang kotak kecil itu kita bisa refresh firmware-nya dengan program kita sendiri gitu. Jadi kita tinggal cari binary-nya atau kita compile sendiri, kita refresh sehingga hanya terhubung misalkan ke server kita sendiri. Tapi tentu saja misalkan kita juga harus mengelola user password sendiri dan sebagainya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya apa, Mas Rahmat? Sepertinya cukup, Mas Hanum. Nah, alhamdulillah sudah dijawab dengan baik. Tadi saya juga pengalaman untuk CCTV dari merek tersebut ya. Memang nggak perlu mulai bisa ngoding, bahkan sudah banyak distro-distro yang bisa kita download untuk kita refresh sendiri sebenarnya. Dan cukup sederhana, kita bisa cek tutorialnya langsung. Ada beberapa yang share juga secara gratis di GitHub. Baik, terima kasih Mas Hanung. Sepertinya waktu jualah yang memisahkan kita. Ini luar biasa ilmunya, daging semua gitu ya. Saya juga nanti jadi kalau akan masih ada pertanyaan atau ada hal yang masih bisa didiskusikan, nanti bisa japri langsung ke saya atau Mas Baktiar, atau melalui Mov.js, atau bahkan mau bahas hardware di Movdak juga boleh ya Mas Rahmat ya. Oh ya, silakan. Tentu kita yang namanya sharing knowledge itu secara bebas ya. Sharing is caring. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Mas Hanung dari situ yang telah memberikan banyak masukan perihal insight ya, bukan masukan, yang insight bagaimana kita menggunakan IoT memulai dari awal. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hanung sebagai narasumber pada hari ini. Terima kasih juga kepada para panitia dan para peserta yang sudah bergabung hingga sore hari ini. Walaupun masih banyak pertanyaan yang belum dapat kita fasilitasi untuk dijawab, silahkan nanti dapat disampaikan kepada channel-channel kita. Adapun rekaman pada hari ini akan kita upload juga di YouTube-nya Movdak. Silahkan di-subscribe dan kalau boleh tolong jempolnya di likes. Baik, terima kasih. Untuk itu kesempatan sharing session pada hari ini akan kita tutup. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan para peserta yang telah bergabung. Tunggu pengumuman untuk sharing session selanjutnya. Silakan di channel Discord kita maupun nanti di WhatsApp group maupun YouTube live kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Mas Hanung ya. Sama-sama, terima kasih Mas. Mas. Makasih Mas. Semuanya. Mantap. Udah nge-follow Twitternya kok. Oh iya. Link Nanti Twitternya saya sudah ada di chat ya. mention aja kalau belum saya follow. Follow